Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya di rumah? Ya, kami berharap Bapak Ibu tetap semangat di dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada ya. Dan pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dan kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Bapak Ibu di rumah, kami juga di sini, kami tetap rindu Bapak Ibu tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita buat Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan urapan-Mu turun atas setiap kami. Kami rindu Tuhan setiap umat-Mu yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan. Kami rindu setiap umat-Mu yang haus pada pagi hari ini mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami rindu setiap yang sakit mereka boleh dipulihkan. Dan kami rindu ada haus dan lapar di dalam setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong kami dari awal pertengahan ibadah kami. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Berkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu di rumah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kuasa maut telah dipatahkan. Hidup kita dipulihkan oleh Tuhan dan kita mendapatkan kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita Allah yang setia, Dia baik, sangat baik.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita dan miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, sehingga melalui dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita akan memiliki rasa keintiman dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Merindukanmu
Haleluya, haleluya. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan anugerah kepada kami sebagai umat Tuhan. Pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami membuka hati dan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan urapi seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini siap untuk diberkati melalui sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua senantiasa mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini adalah minggu pertama di bulan yang ke-10, di mana bulan yang ke-10 ini kita gereja Tuhan mengambil tema yaitu kerinduan untuk mengalami kuasa Tuhan. Jadi tema ini akan kita sampaikan lewat firman Tuhan, lewat khotbah firman Tuhan selama 3 bulan ke depan. Karena apa Bapak Ibu? Ya, saya percaya sebelum kita meninggalkan tahun 2020, saya rindu seluruh jemaat Tuhan mengalami tema tahun ini, mengalami yang namanya nothing is impossible. Sekalipun ya tidak sedikit di antara seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengalaminya, tetapi saya terus berdoa, saya rindu dan saya terus mendorong Bapak Ibu Saudara semua untuk kita berdoa, untuk kita meminta, untuk kita memohon kepada Tuhan, yaitu memohon supaya kita diberikan pengalaman, supaya kita mengalami yang namanya nothing is impossible yang dari Tuhan. Saya percaya tema tahun ini adalah tema yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, selama beberapa bulan yang sudah kita lalui, banyak subtema yang mengarahkan kita kepada tema besar tahun ini. Di antaranya yaitu transformasi hati, kepekaan roh, kekudusan, iman yang besar, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam terang firman Tuhan, hidup di dalam pujian penyembahan, hidup di dalam kemenangan, hidup melekat di dalam Tuhan. Dan tema semua tema yang sudah kita sampaikan, yang sudah hamba-hamba Tuhan sampaikan kepada kita semua, itu mengarahkan kita ya kepada satu tema besar, sehingga bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember, mari kita berdoa, mari kita terus memohon, mari kita terus meminta kepada Tuhan, supaya apa? Nothing is impossible yang dari Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Nothing is impossible itu benar-benar dinyatakan di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Ya, karena apa Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang salah, itu bukan sesuatu yang keliru untuk kita memiliki kerinduan, supaya apa? Kita sebagai umat Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami keajaiban yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini ya, kita kembali akan melihat kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada orang mengatakan, masa saya bisa mengalami yang namanya nothing is impossible? Apakah mungkin saya bisa, keluarga saya bisa mengalami keajaiban yang daripada Tuhan? Apakah mungkin Tuhan bekerja di dalam membantu usaha pekerjaan saya? Mari Bapak Ibu kita akan melihat di dalam kitab Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Ya, Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-37. Ya, ini merupakan ayat tema kita tahun ini. Di sini firman Tuhan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya Bapak Ibu, saya tidak berkhotbah tentang Natal, tetapi kita akan melihat ya kembali cerita ya peristiwa yang terjadi di dalam pasal ini, di mana pada waktu itu Maria berjumpa dengan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan menyampaikan
apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan Maria. Memang dalam kehidupan Maria itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang gak mungkin. Maria mengandung tanpa harus dia berhubungan badan dengan seorang pria atau mengandung secara biologis. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Ini sesuatu yang gak masuk akal. Sehingga timbul satu perkataan dari Maria, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tetapi malaikat Tuhan meyakinkan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Sehingga malaikat Tuhan mengatakan, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan ini mengingatkan kepada kita, bahwa kita punya Tuhan, punya Allah yang sangat luar biasa, yang sanggup melakukan banyak hal, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, sekalipun kita saat ini berada di masa yang sulit, tetapi Tuhan sanggup untuk menolong dan membuat keajaiban di dalam kehidupan kita. Lalu di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-14, Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-36. Ini yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Markus 14 ayatnya yang ke-36, firman Tuhan berkata, kata Yesus, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, ini merupakan doa, ini merupakan permohonan, ini merupakan ungkapan hati yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh Yesus pada waktu ia ditangkap, sebelum ia ditangkap, ketika dia berdoa, dia harus menghadapi satu tantangan yang sangat luar biasa. Yesus berdoa sambil berkata, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Artinya, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa angkat beban. Ya. Kalau mau, kalau Bapa di surga mau, kalau Tuhan mau, ya. Tantangan, persoalan yang akan Yesus hadapi itu bisa diangkat. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Artinya apa? Yesus sendiri mengakui bahwa Bapa di surga memiliki kuasa yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Lalu Bapak Ibu, di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-18, kita akan lihat lagi. Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-27. Di sini kembali firman Tuhan mengatakan, Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Di sini kembali Tuhan Yesus memberikan pernyataan bahwa apa yang tidak mungkin menurut nalar manusia, menurut akal kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Itu sangat mudah bagi Tuhan. Dan ini yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Bahwa malaikat Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan satu pernyataan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita yakin akan kemahakuasaan Tuhan, maka ketika kita berdoa, ketika kita memohon, ketika kita meminta supaya Tuhan melakukan keajaiban kepada kita, itu tidak salah. Sebab Tuhan yang kita percayai itu sanggup menolong kita, sanggup memulihkan hidup kita,
sanggup melakukan keajaiban-keajaiban, sanggup melakukan hal-hal yang besar, sanggup membuat mujizat, sanggup melepaskan kita dari semua kesulitan, sanggup memberikan jalan keluar, sanggup mengatasi semua persoalan, sanggup mengangkat segala beban pergumulan kita dan menggantikannya dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan kesembuhan, dengan kelepasan, dengan berkat, dengan sukacita. Karena apa? Tuhan kita adalah Allah yang tidak terbatas dan Allah yang maha kuasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa mengalami yang namanya kuasa Tuhan? Kita mengalami nothing is impossible dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Supaya apa? Di tengah situasi yang sulit, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, di mana semua orang mengatakan susah, sulit, semuanya menjadi susah. Tetapi di tengah kesusahan, di tengah kesulitan, ada mujizat, ada pemulihan, ada keajaiban yang Tuhan perbuat. Apa yang harus kita perbuat Bapak Ibu? Coba kita lihat bersama-sama. Saya suka dengan ayat ini, mungkin beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan, menyinggung ayat ini. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10, pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10. Memang di sini ya konteksnya yaitu tentang doa daripada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Kristus, sekalipun Tuhan memakai Rasul Paulus, Tuhan bekerja dalam pelayanan Rasul Paulus dengan luar biasa, tetapi dia bergumul dengan satu kelemahan yang Tuhan berikan, tetapi pada akhirnya dia tahu apa maksud dan tujuan Tuhan memberikan kelemahan di dalam tubuhnya itu. Tetapi ada satu pernyataan yang itu sangat memberkati dan menguatkan saya, dan ketika saya merenungkan, itu akan menjadi kekuatan bagi kita semua. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang kita garis bawahi, yaitu kata jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika saya merenungkan, mengapa Rasul Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, saya merenung Bapak Ibu, saya bertanya, maksudnya apa Tuhan? Sampai Rasul Paulus mengatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Ternyata begini Bapak Ibu, ya ini yang saya dapatkan. Dan saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, rupanya Rasul Paulus akhirnya mengerti akan rahasia ini. Dia mengerti akan apa yang menjadi maksud Tuhan di balik kelemahan yang dia miliki. Siapa sih orangnya yang mau hidup di dalam kelemahan? Tidak ada. Siapa orangnya yang siap atau bersedia selalu hidup di dalam penderitaan? Tidak ada. Setiap orang kalau ditanya, kamu siap menderita? Kamu siap mengalami kesusahan, kesukaran? Kamu siap memiliki kelemahan? Pasti jawabannya tidak. Tetapi kalau ditanya, kamu ingin berbahagia, kamu ingin hidup diberkati Tuhan, kamu ingin bersukacita, pasti enggak usah pikir panjang, dia akan mengatakan saya siap. Tetapi Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus mengatakan, ya, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan Rasul Paulus mengungkapkan semuanya itu dengan sukacita. Karena apa? Ternyata Rasul Paulus tahu bahwa kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, itu membuat Rasul Paulus semakin erat
berpegangan kepada Tuhan, semakin dia erat, semakin dia dengan keras berseru kepada Tuhan, semakin dia giat mencari Tuhan, semakin dia dengan segenap hati berserah kepada Tuhan, semakin dia sungguh-sungguh memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Dan ketika itu dilakukan oleh Rasul Paulus dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Rasul Paulus mengalami keajaiban demi keajaiban di dalam hidupnya. Dan inilah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Pandemi COVID-19 membuat semua orang tidak berdaya. Dan bolehlah itu kita anggap itu satu persoalan yang serius di dalam kehidupan kita. Itu satu permasalahan yang serius di dalam kehidupan kita. Itu satu raksasa yang kuat yang sedang menghadang kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa secara manusia. Tetapi bukan berarti kita menyerah kalah dengan kondisi seperti ini. Bukan berarti Tuhan mengizinkan untuk kita menjadi orang-orang yang loyo, orang-orang yang lemah. Tidak. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita juga berani berkata, ketika aku lemah, maka aku kuat. Yang setuju katakan amin. Coba katakan di samping kanan kirinya. Ya, katakan kepada seluruh anggota keluarganya. Jika aku lemah, maka aku kuat. Jika kamu lemah, maka kamu akan menjadi kuat. Karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya katakan kita tidak boleh lemah. Ya, di dalam beberapa hari ini saya dikuatkan. Dan melalui apa yang saya tuliskan, apa yang saya katakan bahwa pandemi tidak membuat iman saya menjadi lemah. Dan itu juga yang akan saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Pandemi COVID-19 tidak akan membuat iman kita menjadi lemah. Tapi justru sebaliknya, pandemi COVID-19 membuat iman kita menjadi semakin kuat dan dahsyat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang harus kita perbuat untuk kita bisa mengalami satu kebangkitan, satu terobosan yang seperti itu? Karena apa? Ya, mungkin secara nyata banyak orang yang lemah karena pandemi. Banyak orang yang akhirnya putus asa karena pandemi. Mungkin mereka yang punya usaha, usahanya mulai menurun, pendapatannya mulai menurun, sepi. Bahkan itu terjadi bukan hanya orang-orang di luar sana. Mungkin kita yang punya usaha juga kita kena dampaknya. Usaha ini, usaha itu dan sebagainya mulai sepi. Pendapatan kita menurun dan sebagainya. Bahkan kebutuhan kita semakin meningkat. Semakin banyak. Dan kadang hal ini membuat banyak orang menjadi lemah. Tetapi pagi hari ini, saya mau katakan bahwa Tuhan akan melakukan keajaiban dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Ketika apa? Kita punya tadi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ada dua hal. Ya, ada dua hal yang akan sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk kita bisa mengalami ya kuasa Tuhan, kita mengalami nothing is impossible, dan kita dapat berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Sekalipun di masa pandemi, tetapi iman saya semakin kuat. Sekalipun pandemi menyebabkan persoalan semakin banyak, semakin luar biasa, tetapi Tuhan akan membuat keajaiban kepada saya semakin luar biasa. Caranya, yang pertama, kita harus membangun pola pikir nothing is impossible. Artinya apa? Satu hal yang harus kita perbuat,
kita harus membangun pola pikir nothing is impossible. Atau dengan kata lain, kita harus memiliki pola pikir nothing is impossible. Medan pertempuran yang sangat berat dalam kehidupan seseorang itu di mana Bapak Ibu? Mungkin orang berkata medan pertempuran yang paling berat yaitu apa? Ya, di medan laga ketika kita menghadapi musuh dengan senjata api, dengan senjata-senjata yang lain. Tidak, tetapi medan pertempuran yang paling berat adalah di dalam pikiran kita. Ketika di dalam pikiran seseorang, ya, isinya adalah pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran pesimis, dan selalu mengatakan tidak mungkin, itu akan berpengaruh dalam keseluruhan kehidupan orang tersebut. Ketika seseorang mengatakan sebelum dia bertindak, sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia mengatakan nggak bisa, nggak mungkin. Maka apa yang ada di dalam pikiran itu akan mematikan, ya, akan membuat lemah semangat yang ada di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga apa? Ketika pikiran selalu mengatakan nggak mungkin, nggak bisa, ya, mustahil. Dan ketika dia melangkah, ya itu yang terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita harus memiliki konsep pikiran nothing is impossible. Artinya apa? Pikiran kita harus selalu berkata nothing is impossible. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Itu harus ada di dalam pikiran, ya, pikiran kita. Jadi Bapak Ibu, otak kita, pikiran kita harus selalu terisi dengan kata-kata bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baik ketika kita bangun pagi, ketika kita beraktivitas, ketika kita mungkin mau tidur, kita selalu memikirkan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sebab apa? Ketika kita memiliki pikiran seperti itu, maka itu akan mempengaruhi semangat kita. Itu akan membawa kita kepada keberhasilan, kepada keajaiban. Jadi bukan hanya dipikirkan saja, tetapi Bapak Ibu, pikiran itu disertai dengan perkataan. Bukan hanya ada di dalam pikiran kita, tapi juga selalu dikatakan. Tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengatakan, ketika kita berkata-kata, maka perkataan itu yang kita dengar, yang didengar oleh telinga kita itu juga akan berpengaruh positif, berdampak positif, berdampak baik di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh. Ketika saya ada di rumah sakit dan ketika dokter mengatakan bahwa kondisi paru-paru saya semakin memburuk, ya, pada saat itu saya lemah. Saya benar-benar mengalami lemah Bapak Ibu. Saya enggak doyan makan, enggak ada semangat. Akhirnya apa? Membuat pikiran saya kalang kabut. Ya, isinya cuma nangis Bapak Ibu. Isinya cuma menangis. Karena apa? Pikiran saya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Tetapi sebaliknya, ketika dokter datang lagi dan memberitahukan hasil swab saya, dan ketika dokter mengatakan hasil swab pertama negatif dan swab yang kedua positif, saya siap Bapak Ibu. Karena apa? Saya sudah menemukan rahasia yang dari Tuhan. Saya mengatakan penyakit ini tidak akan membawa kematian.
Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saya katakan Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Tuhan sanggup mengangkat sakit penyakit ini. Dan saya pasti akan pulang, saya akan ketemu dengan keluarga, saya akan melayani lagi. Saya akan ketemu dengan jemaat. Dan itu yang saya katakan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi ketika dalam pikiran saya adalah pikiran-pikiran yang positif. Dan apa yang saya katakan adalah perkataan yang memberikan semangat kepada diri saya sendiri. Saya sembuh. Ketika swab ketiga dilaksanakan, hasilnya negatif. Dan saya sembuh Bapak Ibu. Karena apa? Pikiran kita sangat berpengaruh di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk kita mengalami kuasa Tuhan, kita harus membangun pola pikir nothing is impossible. Kita harus memiliki pola pikir nothing is impossible dengan mengatakan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, melakukan usaha kita, apapun kita melakukan aktivitas kita, kita katakan nothing is impossible. Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Kita katakan kepada seluruh anggota keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Selalu katakan nothing is impossible. Bahkan saya percaya ketika itu terus kita ucapkan secara berulang-ulang, maka itu akan menghasilkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Iman kita akan dikuatkan dan kita akan mengalami. Yang kedua, menghidupi firman Tuhan. Ya, menghidupi firman Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Ya. Seringkali kita meremehkan, menyepelekan firman Tuhan. Tetapi mulai pagi hari ini, mari kita aminkan firman itu, kita hidupi firman itu. Coba kita lihat bersama-sama dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur pasalnya yang pertama. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai ayat ke-6, sangat luar biasa, tetapi saya hanya ingin membaca beberapa ayat saja. Ya, di dalam ayat pertama bagian awal dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu, di awal dalam ayat pertama dikatakan berbahagialah. Ya, berbahagialah. Artinya apa? Bahagia itu orang yang mengalami keuntungan, orang yang mengalami berkat Tuhan. Enggak ada orang yang untung, orang yang mengalami berkat Tuhan itu susah, enggak ada. Tetapi orang yang mengalami berkat Tuhan, orang yang mengalami keuntungan, ya orang itu akan berbahagia, orang itu akan bersukacita, orang itu akan senang. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan dikategorikan menjadi orang yang berbahagia. Yaitu apa? Kita akan mengalami kebahagiaan. Kenapa kita bahagia? Karena apa? Kita mengalami mujizat Tuhan, kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Dan tentunya itu akan membawa satu kesukaan, itu akan membawa satu sukacita di dalam kehidupan kita. Itu akan membawa satu sorak-sorai di dalam kehidupan kita. Dan kita disebut orang yang berbahagia. Karena apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang
kesukaannya yang kedua, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang dimaksud merenungkan bukan sekedar kita duduk diam di renungan, tapi tidak. Kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan. Kita dengar, kita renungkan, kita tangkap, kita lakukan. Kita mendengar, kita renungkan, kita tangkap, kita lakukan. Kita hidupi. Itu namanya merenungkan. Merenungkan bukan hanya diam saja, dipikirkan saja. Enggak cukup di situ. Tetapi kita mendengar, kita merenungkan, kita tangkap remanya, kita lakukan. Kita mendengar, kita renungkan, kita tangkap remanya, kita lakukan. Dan itu akan membuahkan hasil. Hasilnya apa Bapak Ibu? Dalam ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kita akan diibaratkan, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dekat dengan sumber makanan. Dekat dengan sumber kehidupan. Sehingga apa? Ketika pohon itu ditanam dekat dengan sumber makanan, sumber kehidupan, maka akarnya akan merambat, dan ketika sampai dan tiba atau menemukan sumber makanan, maka pohon itu akan hidup, terus bertumbuh. Sehingga firman Tuhan mengatakan, yang daunnya tidak yang tidak layu daunnya dan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya nothing is impossible. Itu adalah buah yang akan kita terima, buah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita menghidupi firman Tuhan. Dan itu akan bisa kita lakukan ketika apa? Ada komitmen dan keinginan untuk mengalami. Selama kita enggak punya keinginan, enggak punya kerinduan, tidak akan pernah ada komitmen untuk mendisiplin diri. Tetapi ketika kita memiliki keinginan, memiliki kerinduan akan kuasa Tuhan, memiliki keinginan dan kerinduan akan pengalaman kuasa Tuhan, pengalaman nothing is impossible dari Tuhan, maka akan ada satu komitmen, akan ada satu tindakan untuk mendisiplin diri supaya apa? Kita mengalami apa yang kita rindukan. Satu contoh Bapak Ibu. Ya, satu contoh. Bukan saya mau menyombongkan diri, tidak. Ketika saya dalam perawatan dokter, ketika saya ketemu dokter, ya ketika saya dibacakan hasil rongsen kaki saya, dan dokter mengatakan memang ya kaki saya cedera Bapak Ibu, tulang kaki yang ada di bawah itu ya patah, karena saya tidak tahu cederanya kapan, tetapi karena saya punya diabetes maka itu tidak terasa, sehingga kaki saya bengkak. Lalu ketika dokter membacakan hasilnya, dokter mengatakan, Pak, ini bisa diobati, tetapi dengan satu syarat, Bapak harus disiplin. Ya, Bapak harus disiplin, yaitu apa? Menurunkan kadar gula darah. Ya, di bawah 200 dan tidak boleh ada luka. Ya, memang itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Dan dokter mengatakan Bapak harus mengurangi aktivitas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam beberapa minggu belakangan ini, ya saya hanya bisa video call ataupun lewat WhatsApp, ya untuk menyapa jemaat. Ya,
Sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa beberapa waktu lalu saya tidak bisa hadir. Itu sebabnya ya dokter menyarankan saya untuk mengurangi aktivitas, untuk tinggal di rumah. Ya, dan itu bukan suatu yang mudah. Ya, tetapi karena saya ingin sembuh, saya ingin dipulihkan, saya berusaha untuk mendisiplin diri. Ya, saya harus mengobati diri saya. Ada obat yang harus saya konsumsi. Ya, saya harus masukkan insulin ke tubuh saya. Sekalipun beberapa kali ada makanan sebenarnya itu kesukaan saya. Ya, tapi saya berusaha untuk menyangkal diri. Saya berusaha untuk tidak makan, Bapak Ibu. Sekalipun saya melihat orang makan begitu enak, ya. Tapi saya berusaha untuk menahan diri. Karena apa? Saya punya keinginan, saya mau sembuh dan kadar gula saya harus turun. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Hari Rabu yang lalu saya ketemu dokter lagi dan setiap hari saya cek gula darah saya dan puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, ya, saya diberikan keberhasilan. Ya, kadar gula darah saya mulai turun dan stabil di bawah 200. Ya, mulai di bawah 200 sekalipun saya memang harus mengatur pola makan, pola hidup sehat. Dan itu enggak mudah Bapak Ibu. Itu enggak mudah. Tetapi ketika saya mendisiplin diri karena apa? Ada keinginan untuk sehat, itu yang memacu saya, itu yang membuat saya bisa melakukan hal tersebut. Demikian juga ketika kita punya kerinduan, Tuhan saya mau mengalami keajaiban, Tuhan saya mau dalam 3 bulan ke depan dan seterusnya saya mengalami mujizat, saya mengalami keajaiban, saya mengalami nothing is impossible dari Tuhan. Dan ketika kerinduan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kerinduan itu akan mendorong kita untuk kita mendisiplin diri, untuk kita memiliki komitmen untuk hidup, menghidupi firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika disiplin diri itu terjadi, ketika komitmen itu terjadi, ketika kita melakukannya secara terus menerus dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, tidak usah nunggu 3 bulan, keajaiban Tuhan pasti terjadi. Dan saya yakin itu terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya. Bahkan saya bersyukur Bapak Ibu. Sebenarnya di tengah pandemi ini banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi. Juga sudah dialami oleh saudara-saudara kita. Salah satu contohnya, ada salah satu dari saudara kita, 4 tahun yang lalu kehilangan sepeda motor. Dan dia mungkin bergumul. Yang namanya sepeda motor, satu-satunya yang dia miliki, raib di bawah orang. Mungkin dia sudah berdoa. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Beberapa bulan yang lalu, sepeda motor itu bisa ditemukan secara utuh. Bukankah itu satu keajaiban yang Tuhan perbuat, yang sedang Tuhan tunjukkan kepada umat Tuhan? Dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Enggak harus kita kehilangan sepeda motor, tetapi dengan pergumulan yang kita hadapi ketika kita berdoa berseru, maka itu akan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kembali kita harus katakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Pandemi tidak akan membuat imanku lemah. Dan kita terus berdoa, Tuhan, saya rindu mengalami keajaiban. Siapapun saudara, Tuhan tidak pernah memandang muka. Entah saudara seorang pelayan Tuhan, entah saudara jemaat biasa, ketika kita berdoa, punya kerinduan, mendisiplin diri, hidup dalam firman Tuhan,
miliki pola pikir nothing impossible, maka keajaiban itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba memohon kepadamu, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan terus berbicara dan menolong setiap kami. Hamba berdoa, biarlah Tuhan yang akan mengurapi kami, Tuhan yang akan melawat kami, sehingga iman kami kembali bangkit. Kami mau membangun dan kami mau memiliki pola pikir nothing is impossible. Kami mau membuang jauh pikiran-pikiran yang negatif. Kami hanya ingin memikirkan perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu. Jamah umat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan ingatkan bahwa mereka punya Tuhan yang hebat seperti Engkau. Ingatkan kepada mereka bahwa mereka punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Sehingga iman mereka tidak menjadi lemah. Mereka yang sakit akan menjadi kuat. Mereka yang bergumul akan menjadi kuat. Mereka akan berpengharapan di dalam Tuhan. Dan mereka selalu mengatakan nothing is impossible. Terima kasih Tuhan. Jamalah umat-Mu, berkati dan lawatlah umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba kembali berdoa. Kalau sebentar kami akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Tuhan, hamba berdoa. Kiranya Engkau juga yang akan mengurapi unsur roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjamah dan memberkati. Sehingga setiap kami yang menerima, memakan dan meminum sambil mengakui tubuh dan darah Kristus, maka kuasa Tuhan akan menjamah melawat kami. Ada satu kekuatan yang akan menyertai kami, yang akan membuat iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat melalui sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ya, pagi hari ini kita akan kembali siapkan hati kita untuk kebenaran firman, untuk kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Iya, sakramen perjamuan kudus kita adakan bukan karena sebuah rutinitas, tetapi ini adalah perintah daripada Tuhan. Dengan kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, maka kita sedang mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib karena kasih Tuhan kepada kita. Dan barang siapa mengakui tubuh dan darah Yesus Kristus yang dilambangkan roti dan air anggur dan memakan dan minum dengan segenap hati, maka saya percaya ada kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita memegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, di tangan kami sudah ada roti yang melambangkan tubuh-Mu. Tuhan, hamba berdoa, Engkau memberkati roti yang melambangkan tubuh Tuhan, yang sudah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kami. Kami bersyukur untuk roti ini yang melambangkan tubuh-Mu.
di mana Engkau mengasihi kami. Sekalipun kami seorang pemberontak, kami melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, tetapi Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni dosa kami, dan Engkau mempersatukan kami, sehingga kami menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau terima tubuh Tuhan, dan kami mau memakannya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kita pegang cawan yang berisi air anggur, yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Kau akan menjamah melawat setiap pribadi kami. Biarlah kuasa tubuh Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus akan terus bekerja di antara kami, menjamah dan melawat kami, sehingga kami yang lemah, kami akan dikuatkan, kami yang susah, kami akan dihiburkan, kami yang sakit, kami akan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Mari Tuhan, Kau akan terus menjamah melawat umatmu. Engkau sendiri Tuhan yang akan senantiasa bekerja dalam kehidupan mereka, memimpin kehidupan mereka. Biarlah api Roh Kudus terus menyala dalam kehidupan mereka, sehingga iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Ya, terima kasih banyak untuk seluruh plan-plan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk worship leader, untuk para singer, para pemain musik. Terima kasih untuk tim multimedia. Ya, Tuhan akan terus memberkati dan mengurapi Bapak Ibu Saudara semua dengan luar biasa. Ya, dan juga terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan. Ya, terus kita berdoa supaya Tuhan terus bekerja, Tuhan melawat kita semua, Tuhan melawat gereja kita, Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya kepada setiap pribadi kita. Dan pesan saya, tetap lindungi diri, jaga kesehatan, sayangi keluargamu, sayangi saudara-saudaramu, ya, dan tetap makan makanan yang sehat, ya, olahraga, minum vitamin secukupnya supaya tubuh kita ya tetap sehat. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Ya, kita akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan doa berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dengan ibadah pada pagi hari ini. Hamba berdoa, Engkau memberkati setiap umat-Mu. Engkau sendiri yang akan memelihara, Engkau yang akan memimpin,
melindungi mereka. Tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan, ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat atas mereka. Tuhan, jauhkan mereka juga dari segala sakit penyakit ataupun wabah virus corona ya Tuhan. Ajar mereka untuk percaya kepada Tuhan, ajar mereka untuk mengandalkan Tuhan, ajar mereka untuk juga menjaga diri mereka dan hidup tidak sembrono ya Tuhan. Sehingga kesehatan, berkat, perlindungan, keselamatan itu tetap menjadi bagian mereka ya Tuhan. Memberkati usaha pekerjaan hamba-hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Engkau akan mendatangkan keberhasilan, mendatangkan berkat pemeliharaan ketika mereka di rumah ataupun di luar rumah, ketika mereka berjalan kaki ataupun berkendaraan. Tuhan mendatangkan perlindungan dan Engkau memberikan keberhasilan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah selesai dan kami serahkan doa syukur kami ini hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara semua, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat nikmat pada pagi hari ini. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang, kasih karunia dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan, penyertaan dan pengurapan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu dan selamat beraktivitas.